Shalom, selamat berjumpa dengan saya, Imelda Tresia Uliruing SPD, peserta Lacar CPNS Angkatan 41 Kabupaten Malinau. Saya akan membagikan materi agenda 3, peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Materi pelatihan pelayanan publik. Materi ini diberikan oleh Widya Iswara kami, Bapak Haji Budianto Eskepnes MHP. Alasan mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara karena sebagai aparatur pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang merupakan hak seluruh warga negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Contoh barang dan jasa yang termasuk kategori barang jasa publik adalah keamanan, administrasi, kesehatan, masyarakat, keadilan, pendidikan, listrik dan air, transportasi, dan telekomunikasi. Mengapa monopoli individu tidak dapat memperoleh barang jasa yang mereka butuhkan di pasar? Karena monopoli membuat satu pihak yang berkuasa dan mendominasi dalam transaksi perekonomian. Jelaskan maksud barang jasa yang memiliki rivalry dan eksklusivitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang jasa tertentu yang telah dikonsumsi digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya di kemudian hari. Eksklusivitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Apa yang Anda ketahui tentang konsumsian dalam barang jasa? Konsumsian adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan daya guna barang jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan publik secara langsung. Konsumsian dibagi menjadi dua bagian, yaitu joint consumption atau barang jasa yang dapat digunakan secara bersama-sama dan individual consumption atau barang jasa privat. Perubahan pelayanan publik mengalami perkembangan yang diawali dengan paradigma Old Public Administration dengan karakteristik menganggap negara tersebut sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya berkembang menuju paradigma New Public Management. Di masa ini para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan namun berorientasi pada keuntungan. Selanjutnya lagi berubah menjadi New Public Service yang menekankan pentingnya negara memiliki kekuatan dalam menyiapkan serta menyelenggarakan berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat secara gratis dan kepuasan yang diperolehnya. Perbedaan antara pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik lebih mementingkan kepentingan publik dan harus memudahkan publik sehingga tidak berorientasi pada kepentingan, sedangkan pelayanan privat lebih mengarah pada keuntungan dan dipengaruhi oleh ilmu ekonomi, sehingga pelayanannya dikendalikan oleh pasar. Dalam menjalankan tugas, pelayanan publik lebih mementingkan transparansi masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan etika dan moral, sedangkan pelayanan privat lebih bersifat tertutup sehingga informasi yang didapat juga sangat terbatas. Pendapat saya sebagai seorang ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik. Menurut saya sebagai seorang ASN, berkontribusi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yaitu pelayanan yang profesional, berkualitas, dan bebas dari pungli, memberi pelayanan yang sama, merata, dan tidak mendiskriminasikan masyarakat, juga memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan secara berkesinambungan.
Perbedaan etiket dan etika. Yang pertama, etiket hanya berlaku dalam pergaulan sehingga tidak berlaku tanpa saksi mata. Sedangkan etika selalu berlaku dalam pergaulan meskipun tanpa saksi mata. Kedua, etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia. Sedangkan etika menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan atau tidak. Yang ketiga, etiket bersifat relatif, yang dianggap tidak sopan dalam kebudayaannya, bisa saja sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika bersifat absolut, mutlak, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Keempat, etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Dasar-dasar etiket dalam memberi pelayanan publik, yaitu 1. Politeness, sikap yang harus diperlihatkan kepada orang lain dalam komunikasi. 2. Respectful, sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. 3. Attentive, sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. 4. Kooperatif, sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. 5. Tolerance, sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima di mana saja jika kita berada. 6. Informality, sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. 7. Self-control, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Tujuannya untuk menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun pelayanan untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa, membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa, tidak menyinggung perasaan pengguna jasa, dan dapat menjadi daya tarik termasuk membujuk dan mempertahankan kepuasan pengguna jasa. Manfaat yang pertama, komunikatif, memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Kedua, atraktif, mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain. Ketiga, respectable, lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai oleh orang lain terlebih dahulu. Keempat, self-confidence, untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya.